Idul Green Pisang Ngegawa pisan pulung yang isang. memisahkan Jawa dan Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah Dewi Lanjar, sang penguasa laut yang marah dan menyesal, hingga memisahkan Jawa dan Madura dengan sumpahnya? Saksikan legenda mistis, gelombang yang menari, dan rahasia selat abadi yang menyimpan kekuatan gaib yang tak pernah padam. Pada masa ketika Pulau Jawa dan Madura masih menyatu, bumi membentang luas tanpa batas yang jelas antara daratan dan laut. Hutan-hutan rimbun menutupi setiap lembah dan dataran tinggi, sementara sungai-sungai mengalir deras membawa kehidupan bagi semua makhluk. Alam masih murni, seakan belum disentuh oleh kerakusan manusia, dan langit biru memeluk bumi dengan tenang. Masyarakat yang tinggal di daratan ini hidup sederhana, mengandalkan hasil bumi dan tangkapan laut, namun jiwa mereka senantiasa terikat dengan dunia gaib yang tak terlihat. Setiap tetes embun, bisikan angin, dan gemericik air sungai diakini mengandung pesan dari roh alam, pengingat bahwa bumi ini bukan milik manusia semata. Di pagi hari, kabut tipis menutupi hamparan sawah yang luas, menciptakan pemandangan bak samudra hijau yang bergelombang di bawah sinar matahari yang perlahan terbit. Para tetua desa sering berkumpul di tepi sungai, memandang ombak yang masih tenang, sambil menceritakan kisah-kisah para leluhur. Mereka percaya bahwa tanah yang masih satu ini menyimpan rahasia besar, dan bahwa setiap perubahan di langit atau laut adalah pertanda dari alam semesta. Anak-anak mendengarkan dengan kagum, tak sepenuhnya mengerti, namun jiwa mereka sudah tersentuh oleh rasa takjub dan sedikit takut pada kekuatan yang tak tampak. Suatu hari, angin asin dari utara mulai berhembus lebih kencang daripada biasanya, membawa aroma laut yang jauh lebih pekat. Ombak yang biasanya tenang di pesisir mulai berbisik dengan nada nyaring, seolah berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka yang memiliki mata batin. Burung-burung terbang berkelompok, tidak seperti biasa, seolah merasakan sesuatu yang ganjil akan datang. Bunga-bunga pantai menutup kelopaknya lebih awal, dan ikan-ikan di sungai tampak gelisah, meloncat keluar dari air yang mulai bergelombang. Masyarakat mulai merasa ada yang tidak wajar, tetapi kebanyakan mengira itu hanyalah fenomena alam semata. Di tengah hutan, kabut tebal menyelimuti pepohonan, dan suara-suara gaib mulai terdengar samar. Suara gemerisik dedaunan kadang seperti langkah kaki manusia, kadang seperti tangisan yang jauh. Para tetua yang memiliki mata batin bersikap waspada, menyadari bahwa alam sedang bersiap mengungkap sesuatu yang besar. Mereka mengingat legenda tentang kekuatan yang bersemayam di Laut Utara, dan tentang roh-roh yang menjaga keseimbangan dunia. Namun, walau hati mereka merasa gentar, tidak seorang pun mampu menolak rasa penasaran yang mengikat mereka pada kejadian-kejadian aneh ini. Masyarakat di pesisir juga mulai memperhatikan perubahan pada laut. Gelombang yang biasanya tenang kini mulai membentuk pola aneh, seperti ombak sedang berdansa mengikuti irama yang tidak diketahui manusia. Nelayan yang sehari-hari mengenal karakter laut kini kebingungan, merasakan ada energi besar yang mengalir di bawah permukaan air. Pohon-pohon bakau bergoyang tanpa angin, seakan menyambut sesuatu yang akan tiba dari jauh. Semesta tampak bergerak dalam harmoni yang menakutkan, memberi tanda bahwa perubahan akan segera memisahkan daratan yang selama ini bersatu. Seiring malam tiba, langit dipenuhi bintang yang berkelap-kelip, namun di ufuk utara, cahaya aneh berpendar, temaram seperti api biru yang bergerak lambat. Penduduk desa berkumpul, menatap langit, merasakan getaran yang sama di dada mereka. Mereka tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tetapi setiap hati mereka merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, ketika angin bertiup dan ombak berbisik lebih keras, dunia seakan menahan napas, menunggu momen ketika daratan yang masih satu ini akan berubah selamanya. Di pesisir utara yang berbatasan dengan laut lepas, lahirlah sosok yang tak seperti manusia biasa. Dewi Lanjar, perempuan dengan mata gelap berkilau seperti samudra di malam tanpa bulan, sudah dikenal oleh desa-desa sekitar sebagai penunggu alam dan laut. Rambutnya panjang bagai gelombang yang menari di angin, dan kulitnya memancarkan kilau perak ketika tersinari cahaya bulan. Dari kecil,
Ia bisa berbicara dengan ikan-ikan, mendengar bahasa ombak, dan merasakan setiap getaran tanah yang jauh dari pandangan manusia biasa. Keberadaannya tak hanya memikat, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan hormat. Sejak kanak-kanak, Dewi Lanjar selalu tertarik pada batas antara daratan dan laut, di mana ombak menyapa pasir dan kabut menutupi cakrawala. Disitulah ia menghabiskan sebagian besar waktunya, berbicara dengan angin yang membawa pesan dari pulau-pulau jauh, atau memetik bunga pantai yang berkilau dengan embun asin. Ia belajar dari alam sendiri, mempelajari rahasia arus laut, ritme gelombang, dan pola bintang yang berubah-ubah. Bahkan para tetua desa terkadang datang padanya untuk menanyakan petunjuk ketika ombak menjadi liar atau angin bertiup tak menentu. Namun, di balik ketenangan yang tampak, ada luka yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Ketika manusia mulai menjarah hutan dan menangkap ikan dengan rakus, Dewi Lanjar merasakan ketidakseimbangan yang membuat hatinya panas. Ia tidak sekadar sedih, ada amarah yang membara, amarah yang ingin menuntut keseimbangan kembali pada dunia yang mulai terguncang. Ia berdiam diri di pesisir, berbicara pada laut, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan menunjukkan kekuatan yang tak bisa diabaikan oleh manusia. Pada suatu senja, ketika langit berwarna merah darah, Dewi Lanjar mendengar bisikan yang lebih kuat dari biasanya. Ombak yang memecah di pantai tampak menari dengan pola yang belum pernah ia lihat sebelumnya, seakan memanggilnya. Ia menutup mata dan membiarkan suara-suara itu meresap ke dalam jiwa. Saat itulah ia merasakan getaran besar di bawah kaki telanjang. Tanah seolah bernapas dan mengingatkannya bahwa sesuatu yang besar akan datang. Ia tersenyum tipis, merasa bahwa takdirnya akhirnya akan menyatu dengan rahasia alam yang lebih dalam. Desa-desa sekitar mulai memperhatikan perubahan pada pesisir. Nelayan mengaku mendengar suara wanita berbisik di tengah malam, memberi petunjuk lokasi ikan, atau memperingatkan badai yang akan datang. Orang-orang mulai takut sekaligus kagum. Sebagian percaya itu adalah Dewi Lanjar, sebagian lagi menganggap itu hal gaib yang harus dijauhi. Anak-anak sering mengintip dari balik pohon kelapa, berharap melihat perempuan dengan aura mistis yang mampu menenangkan ombak sekaligus menakuti mereka dengan kehadirannya yang magis. Dewi Lanjar tidak hanya terhubung dengan laut, tetapi juga dengan makhluk gaib yang hidup di hutan dan gua-gua pesisir. Ia sering terlihat duduk di batu karang besar, berbicara dengan makhluk halus yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki indera batin. Mereka memberinya nasihat dan kekuatan, namun juga memperingatkannya. Kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dewi Lanjar mendengarkan dengan tekun, merasa bahwa dirinya kini bukan lagi hanya manusia, melainkan perwujudan jembatan antara dunia manusia dan alam gaib. Suatu malam, ketika bulan purnama menenggelamkan pantai dalam cahaya perak, Dewi Lanjar merasakan sesuatu yang ganjil. Gelombang yang biasanya ramah kini berdesir dengan nada marah, dan kabut bergerak cepat seperti tertiup sesuatu yang tak terlihat. Ia berdiri di tepi laut, menatap cakrawala utara, dan merasakan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Sebuah bisikan terdengar, lebih keras dari ombak. Sebuah panggilan dari laut, dari kedalaman yang belum pernah ia jelajahi, memintanya untuk bersiap menghadapi perubahan yang akan mengubah wajah bumi. Tidak lama kemudian, manusia mulai merasakan gejala aneh di sekitar pesisir. Tanah retak kecil, air sungai mengalir lebih deras dari biasanya, dan binatang-binatang yang tinggal di hutan tampak gelisah. Para tetua desa yang pernah mendengar kisah Dewi Lanjar mulai menyadari bahwa kekuatan perempuan itu bukan sekadar legenda. Mereka mengingat peringatan leluhur. Ketika laut dan darat berbicara, manusia harus mendengarkan, atau mereka akan menjadi saksi pemisahan bumi yang tak bisa diubah. Dewi Lanjar sendiri merasa bahwa perannya tidak bisa dihindari. Ia mulai melatih kemampuannya, belajar mengendalikan gelombang dan angin, mengarahkan energi alam untuk menjaga keseimbangan sekaligus menyiapkan dirinya menghadapi manusia yang mulai serakah. Namun, ada rasa sedih yang mendalam di hatinya. Kekuatan yang dimilikinya bukan untuk diabaikan, tetapi setiap tindakan pasti akan membawa konsekuensi bagi dunia yang ia cintai. Ia menyadari bahwa momen besar sudah dekat,
dan jalannya akan ditentukan oleh pilihan antara amarah dan penebusan. Ketika fajar pertama menyentuh laut, Dewi Lanjar menatap horizon yang membentang antara daratan yang masih satu. Angin pagi membawa aroma asin yang menenangkan sekaligus menegangkan. Ia menutup mata, menarik napas dalam, dan membiarkan energi laut mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam diam, ia bersumpah pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan menjadi penjaga tak terlihat, jembatan antara manusia dan alam, meskipun itu berarti harus menghadapi kemarahan yang akan segera membelah bumi menjadi dua. Dewi Lanjar mulai merasakan ketegangan yang luar biasa di pesisir utara. Laut yang biasanya patuh dan lembut kini bergelora tanpa alasan yang jelas. Ombak pecah di batu karang dengan suara menggelegar, seolah marah dan gelisah menunggu perintahnya. Ia berdiri di tepi pantai, rambut panjangnya berkibar oleh angin kencang, dan matanya menatap cakrawala yang semakin gelap. Getaran dari bumi dan bisikan laut berbaur menjadi satu, memberitahunya bahwa sesuatu yang besar dan tak bisa dihindari akan terjadi. Hari itu, penguasa desa, seorang lelaki yang serakah dan ambisius, datang menemui Dewi Lanjar dengan maksud meminta bantuan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ia ingin memanfaatkan kekuatan gaib Dewi Lanjar untuk menaklukkan desa tetangga. Dengan wajah dingin, ia menawarkan harta dan kedudukan tinggi, namun niatnya tercemar oleh keserakahan. Dewi Lanjar merasakan aura gelap yang memancar dari hatinya, dan segera menyadari bahwa ini bukan sekadar permintaan, tetapi pengkhianatan terhadap keseimbangan alam yang ia jaga selama ini. Hati Dewi Lanjar panas oleh kemarahan dan kekecewaan. Ia menatap penguasa itu tanpa berkata sepatah kata pun, sementara angin semakin mengamuk di sekitarnya. Laut seakan mendengar kemarahan Dewi Lanjar, dan gelombang naik, menabrak batu karang dengan gemuruh menakutkan. Burung-burung beterbangan ke segala arah, dan binatang-binatang di hutan berlari menjauh dari pesisir. Suasana menjadi tegang, seakan seluruh alam sedang menunggu keputusan yang akan diambil perempuan itu. Dengan suara yang bergema, Dewi Lanjar akhirnya berbicara, namun bukan untuk menawarkan bantuan. Suaranya lembut tapi penuh ketegasan, menyiratkan kekuatan yang tak tertandingi. Ia menegaskan bahwa keserakahan manusia telah melampaui batas, dan bahwa alam tak akan diam menonton kehancuran yang akan datang. Setiap kata yang ia ucapkan seperti membakar udara di sekitarnya, dan penguasa desa mulai merasa ketakutan, menyadari bahwa kekuatan yang dihadapinya bukan main-main. Kemudian, Dewi Lanjar menundukkan kepala dan menatap laut yang berkilauan di bawah sinar matahari senja. Ia merasakan kemarahan yang lebih besar dari sebelumnya, bukan hanya terhadap penguasa manusia, tetapi juga terhadap ketidakadilan yang telah menimpa bumi ini. Dalam hatinya, ia bersumpah, jika keseimbangan alam terus diganggu, ia akan membiarkan bumi berguncang dan laut memisahkan daratan, agar manusia belajar bahwa kekuasaan dan keserakahan memiliki batas yang tak boleh dilanggar. Setelah sumpah itu terucap, bumi mulai bergetar. Awalnya hanya retakan kecil di tanah, namun getaran itu semakin meluas, menyusup ke desa-desa sekitarnya. Penduduk yang kebetulan berada di pesisir berlari panik, sementara ombak naik lebih tinggi dan menghantam pantai dengan kekuatan yang menakutkan. Laut seolah hidup, menari dengan energi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dewi Lanjar tetap berdiri, matanya tajam memandang horizon utara, mengetahui bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang tak bisa dibatalkan. Penguasa desa mencoba mundur, namun ketakutannya sia-sia. Tanah di sekelilingnya retak dan air mulai menembus, seakan menelan setiap langkahnya. Ia berteriak memohon ampun, namun Dewi Lanjar tidak peduli pada permintaan manusia yang terlalu lama mengabaikan alam. Gelombang yang sebelumnya hanya berbisik kini menjadi pasukan yang siap mengeksekusi sumpahnya, dan angin yang berputar liar membawa aroma laut yang pekat ke seluruh pesisir. Di tengah kegelapan senja, Dewi Lanjar menatap langit yang berubah warna, dari oranye lembut menjadi ungu gelap, seakan alam sendiri sedang bersiap mengikuti kemarahan yang akan membelah daratan. Ia merasakan energi gaib yang mengalir dari laut, menguat di tubuhnya, seakan seluruh samudra dan makhluk gaib menyerahkan kekuatan mereka kepadanya.
Momen itu menegaskan bahwa ia bukan lagi manusia biasa, melainkan perwujudan kemarahan alam yang tak bisa dihentikan. Malam pun tiba, dan bumi bergetar semakin kuat. Retakan di tanah memanjang, sungai mulai berubah arah, dan burung-burung malam berteriak tanpa henti. Desa-desa pesisir berlumuran panik, sementara Dewi Lanjar berdiri di tepi laut, menatap Cakrawala Utara dengan wajah dingin namun penuh tekad. Sumpahnya telah mengikat dirinya dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan manusia biasa, dan tak seorang pun yang bisa menghentikannya saat itu. Ketika angin malam membawa kabut tebal dan ombak menutupi pasir pantai, Dewi Lanjar menutup mata, merasakan aliran energi dari laut dan tanah. Ia tahu bahwa perubahan besar sedang dimulai, dan bahwa momen ini akan menandai awal dari pemisahan daratan yang selama ini bersatu. Dalam kesunyian yang mencekam, ia menyadari satu hal. Sumpahnya bukan hanya kemarahan, tapi juga penanda bahwa dunia harus kembali seimbang. Malam itu, alam menahan napas, sementara Dewi Lanjar menunggu, siap menjadi saksi dan penentu takdir bumi. Ketika malam turun, bumi bergetar lebih dahsyat dari sebelumnya. Retakan-retakan kecil yang muncul setelah sumpah Dewi Lanjar kini membesar menjadi jurang-jurang yang menganga di seluruh pesisir utara. Laut, yang sebelumnya bergerak dengan suara bisik, berubah menjadi gelombang mengamuk yang menghantam batu karang dan menelan pantai. Dewi Lanjar berdiri di tepi laut, matanya menyala bagai api, menyalurkan kemarahan dan kesedihannya ke seluruh energi alam. Setiap gerakan tangannya seakan memanggil pasukan gaib dari dasar laut dan hutan, bersiap menuntaskan sumpahnya yang mengguncang dunia. Di atas daratan, para pertapa dan penjaga bumi yang selama ini menjaga keseimbangan mulai merasakan energi yang luar biasa. Mereka muncul dari gua-gua dan hutan lebat, menatap tanah yang retak dan udara yang bergetar. Dengan tongkat dan jimat mereka, para penjaga mencoba menahan gelombang energi yang keluar dari sumpah Dewi Lanjar. Namun, kekuatan itu begitu besar hingga tanah pun ikut berteriak. Gemuruhnya terdengar seperti dentuman gendang raksasa yang mengguncang setiap hati manusia. Makhluk-makhluk halus dari hutan dan laut mulai turun, memenuhi langit dan tanah dengan wujud mereka yang menyeramkan. Ada naga air yang menyemburkan kabut asin, siluman pohon yang akar-akarnya bergerak laksana ular, dan burung hitam raksasa yang menebar bayangan gelap di seluruh desa. Setiap makhluk mengikuti perintah Dewi Lanjar, namun beberapa masih ragu dan bertanya-tanya, apakah manusia akan mampu belajar dari bencana yang segera datang. Suara mereka bersatu dalam deru yang menakutkan, seakan menuntut agar bumi kembali seimbang. Penduduk desa panik. Api lilin yang mereka nyalakan di rumah-rumah goyah diterpa angin, dan binatang ternak berlari ketakutan. Beberapa mencoba melarikan diri ke bukit-bukit tinggi, namun jurang yang muncul di tanah membuat langkah mereka tersendat. Di tengah kekacauan itu, Dewi Lanjar tetap berdiri tenang, memandang Cakrawala dengan mata yang bisa menembus gelap. Ia tahu bahwa peperangan ini bukan sekadar adu kekuatan, melainkan ujian bagi manusia untuk menyadari keserakahan mereka. Di tengah medan yang bergetar, para penjaga bumi mencoba menghadapi makhluk-makhluk laut yang menyerbu daratan. Gelombang besar menelan hutan mangrove, sementara siluman pohon dan roh penjaga daratan berusaha menahan lajunya air. Tanah retak semakin luas, memisahkan desa dari desa, sungai berubah arah, dan udara dipenuhi aroma laut dan tanah basah. Pertempuran ini bukan sekadar fisik, melainkan juga gaib. Mantra dan doa terdengar di udara, saling beradu kekuatan dengan gema yang menembus gunung dan hutan. Dewi Lanjar menutup mata sejenak dan merasakan keseimbangan energi yang mulai goyah. Ia menarik napas dalam-dalam, memusatkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Gelombang laut yang menghantam batu karang kini seolah menari sesuai iramanya, dan angin liar yang menderu di udara mulai membentuk pusaran di atas tanah. Setiap makhluk gaib tunduk pada perintahnya, sementara para penjaga bumi yang mencoba menahan semuanya mulai kewalahan menghadapi kekuatan yang melampaui nalar manusia. Di atas bukit, cahaya petir menembus gelap malam, menciptakan bayangan raksasa dari ombak dan awan. Masyarakat yang menyaksikan dari kejauhan merasa tak berdaya.
Gemuruh tanah, desiran angin, dan raungan laut bergabung menjadi simfoni bencana. Beberapa yang memiliki indera batin mengaku melihat sosok Dewi Lanjar seperti Dewi Perang, memanggil energi bumi dan laut dengan aura yang mematikan namun sekaligus memikat. Suaranya terdengar di setiap gelombang, membisikkan sumpah dan ancaman yang membekas di hati manusia. Namun, meskipun amarah Dewi Lanjar dahsyat, ada sebagian kecil energi yang menenangkan. Ia tidak ingin menghancurkan sepenuhnya manusia atau daratan. Niatnya adalah mengingatkan dan menegakkan keseimbangan. Dengan satu gerakan tangannya, beberapa jurang di tanah tertahan sementara beberapa gelombang diputar kembali ke laut, menunjukkan bahwa meskipun ia marah, Dewi Lanjar tetap memiliki kendali dan kebijaksanaan yang membuatnya berbeda dari bencana alam biasa. Di tengah malam yang pekat, pertempuran gaib mencapai puncaknya. Suara mantra, raungan ombak, dan desah bumi menjadi satu. Angin membawa serpihan tanah dan ombak memecah karang menjadi butiran pasir. Semua pihak, manusia, makhluk gaib, dan energi alam, berada di tepi kehancuran. Dewi Lanjar berdiri di pusat kekacauan, matanya bersinar seperti mercusuar di malam gelap, menandai bahwa titik balik dunia sedang terjadi, dan keputusan yang diambilnya akan membentuk sejarah bumi selamanya. Ketika fajar mulai menyingsing, dunia menahan napasnya. Getaran mulai mereda, ombak menurun, dan makhluk gaib kembali ke tempat asal mereka. Namun bekas peperangan terasa di mana-mana. Tanah retak, pohon tumbang, dan pesisir berubah bentuk. Dewi Lanjar menatap laut yang kini tenang, mengetahui bahwa peristiwa ini hanyalah awal dari perubahan besar. Pemisahan daratan antara Jawa dan Madura kini semakin dekat, dan sumpah yang ia ucapkan akan segera membuahkan hasil, menandai babak baru yang akan dikenang sepanjang masa. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika air pertama mulai merembes ke permukaan tanah yang retak. Retakan yang sebelumnya hanya menganga kini mulai menelan sawah, kebun, dan rumah-rumah sederhana. Air laut yang sebelumnya hanya membisik kini mengalir deras, masuk ke pedesaan dengan kekuatan yang tak terbendung. Penduduk yang masih setengah terjaga berlari panik, mencoba menyelamatkan ternak, harta benda, dan keluarga, namun banyak yang terseret oleh gelombang yang terus naik. Dewi Lanjar berdiri di pesisir, menatap semuanya dengan wajah datar, mengetahui bahwa sumpahnya sedang menuntaskan takdirnya. Gelombang pertama menghantam pohon-pohon pantai, merobohkan batang besar seperti ranting kecil. Burung-burung beterbangan berteriak histeris, dan ikan-ikan yang terseret ke daratan menggelepar di lumpur yang baru terbentuk. Angin yang berputar liar membawa kabut asin ke desa-desa yang masih terjaga, menyelimuti segala sesuatu dalam tirai tipis dan lembab. Suara laut kini bukan lagi bisikan, melainkan raungan yang mengguncang hati setiap manusia. Tidak ada yang bisa menolak atau menghalangi kekuatan alam yang sedang bergerak. Beberapa tetua desa mencoba memimpin penduduk untuk mundur ke dataran tinggi. Mereka menatap ombak yang semakin ganas dan tanah yang retak di bawah kaki mereka, merasakan bagaimana alam telah berubah menjadi entitas hidup yang menuntut kepatuhan. Orang-orang berteriak, tangis terdengar di mana-mana, dan setiap langkah terasa seperti menentang takdir. Namun, bagi Dewi Lanjar, semua ini bukan sekadar bencana. Ini adalah pelajaran yang harus diterima manusia untuk memahami batas keserakahan dan ketidakhormatan terhadap alam. Di tengah kepanikan itu, beberapa roh penjaga bumi muncul, mencoba menahan gelombang yang meluap. Mereka menaburkan mantra di tanah, memanggil energi dari dalam bumi untuk menahan air, namun usaha mereka hanya menunda, bukan menghentikan. Gelombang yang datang dari utara lebih kuat dari yang pernah ada, seakan memiliki kesadaran sendiri, mengikuti kemarahan Dewi Lanjar. Setiap usaha manusia dan roh gaib untuk melawan terasa sia-sia, alam sedang menegakkan hukumnya sendiri. Sementara itu, di daratan yang masih tersisa, penduduk yang selamat mulai menyadari bahwa daratan yang mereka kenal akan berubah selamanya. Sungai yang dulunya kecil kini bergabung dengan air laut, menciptakan arus baru yang tidak bisa dihindari. Jalan-jalan desa lenyap, ladang-ladang menjadi kolam luas, dan rumah-rumah hancur diterpa gelombang.
Orang-orang yang selamat berpegang pada satu sama lain, menatap dengan mata membelalak pada kehancuran yang berlangsung terlalu cepat untuk mereka pahami. Di pesisir, Dewi Lanjar berdiri di atas batu karang tinggi, membiarkan matanya menatap cakrawala yang kini hampir tidak terlihat karena kabut dan ombak. Hatinya campur aduk. Meski marah, ada rasa sedih yang mendalam melihat penderitaan manusia. Ia mengerti bahwa kekuatan yang ia miliki adalah pedang bermata dua. Ia bisa menegakkan keseimbangan, tetapi harga yang harus dibayar begitu tinggi. Ombak yang menghantam karang seolah menari sesuai kehendaknya, membentuk pola-pola aneh yang seperti simbol sumpah dan penguasaannya atas alam. Beberapa desa yang lebih jauh mulai tenggelam perlahan, dan penduduk mulai menyadari bahwa pemisahan daratan antara Jawa dan Madura bukanlah legenda lagi. Air terus menelan tanah, menciptakan jalur sempit yang lambat laun menjadi selat. Teriakan dan tangisan terdengar, namun tidak ada yang bisa menghentikan proses yang sedang berlangsung. Alam dan Dewi Lanjar tampak seolah berkata, ini adalah hukum yang tidak bisa ditawar. Di tengah bencana, beberapa anak yang memiliki indera batin merasa seolah Dewi Lanjar bukan sekadar membawa malapetaka. Mereka melihat aura perak yang memancar darinya, menyadari bahwa perempuan ini sedang menegakkan keadilan alam, bukan hanya kemarahan. Dalam mata mereka, gelombang yang menelan daratan bukan lagi ancaman semata, tetapi simbol dari keseimbangan yang harus dikembalikan. Mereka menangis, namun juga merasa kagum akan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia biasa. Malam menjelang, air yang menelan daratan terus naik dan merubah wajah pesisir. Pohon-pohon yang tersisa terendam setengah badan, dan desa-desa yang dulunya ramai kini menjadi pulau kecil di tengah lautan. Ombak seakan menari mengikuti irama sumpah Dewi Lanjar, sementara angin membawa bisikan-bisikan gaib yang menembus tidur manusia. Satu persatu daratan mulai terpisah, dan pesisir utara berubah menjadi medan yang memisahkan dunia lama dari dunia baru yang akan lahir. Ketika fajar berikutnya muncul, dunia baru telah terbentuk. Jalur air yang luas kini memisahkan dua bagian daratan, menandai awal pemisahan Jawa dan Madura. Penduduk yang selamat berdiri terpesona, menyadari bahwa mereka adalah saksi dari legenda yang hidup. Dewi Lanjar, dari tepi laut, menatap hasil sumpahnya dengan wajah tenang namun penuh arti. Pemisahan ini bukan hanya tentang air atau tanah, tetapi tentang pelajaran bagi manusia, tentang keseimbangan, keserakahan, dan kehormatan terhadap alam yang tak bisa diganggu. Ketika matahari mulai naik, cahaya pagi memantul di permukaan air yang kini menutupi bekas daratan yang dulu subur. Suara gemericik ombak menggantikan nyanyian burung dan desir angin yang damai. Di tempat yang dulunya adalah sawah dan kebun, kini tercipta lautan baru, jalur air yang lambat laun menjadi lebih lebar dan dalam, menandai lahirnya selat yang akan memisahkan dua pulau selamanya. Dewi Lanjar berdiri di batu karang, matanya menatap permukaan air yang berkilau dengan rasa puas yang hening. Ia tahu, sumpahnya telah berhasil menegakkan keseimbangan antara manusia dan alam. Air tidak hanya menelan tanah, tetapi juga membentuk pola yang aneh di pesisir. Arusnya berputar dan berkelok, menciptakan lorong-lorong alami yang akan menjadi jalur bagi kapal dan ikan di masa depan. Penduduk yang selamat menatap jalur baru ini dengan campuran kagum dan takut. Mereka menyadari bahwa dunia mereka telah berubah selamanya. Beberapa orang berlutut di tepian, mengucap doa sebagai bentuk penghormatan terhadap Dewi Lanjar, sementara yang lain hanya terpaku, tidak mampu berkata apa-apa. Di dalam lautan baru itu, makhluk-makhluk gaib yang mengikuti Dewi Lanjar mulai kembali ke habitatnya masing-masing, namun jejak kekuatan mereka masih terasa di setiap gelombang dan pusaran air. Ombak yang menyapu pesisir kini memiliki ritme yang berbeda, seolah menari mengikuti musik gaib yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki mata batin. Pulau-pulau kecil yang muncul di antara jalur air menjadi saksi dari legenda yang baru lahir. Beberapa pohon yang tersisa berdiri di tepi selat, akar-akarnya terendam air namun tetap kokoh. Mereka menjadi simbol ketahanan dan pengingat bahwa alam, meski diserang keserakahan manusia, mampu bangkit kembali. Dewi Lanjar berjalan di sepanjang tepian,
menyentuh batang pohon dan pasir basah, seolah menyerap kembali energi bumi yang telah ia lepaskan. Pandangannya tajam, menandakan bahwa meski dunia telah berubah, tugasnya belum sepenuhnya selesai. Penduduk mulai memahami bahwa selat yang terbentuk bukan sekadar pemisah fisik, tetapi juga garis batas moral dan spiritual. Mereka melihat laut bukan lagi hanya sebagai tempat mencari ikan, tetapi juga sebagai pengingat akan kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan bumi. Anak-anak yang menyaksikan kejadian ini dengan mata batin menyadari bahwa legenda Dewi Lanjar bukan hanya cerita masa lalu, tetapi pelajaran hidup yang nyata, bahwa alam harus dihormati, dan keserakahan akan selalu memiliki konsekuensi. Di balik kabut yang menutupi horizon, Dewi Lanjar berdiri dengan wajah yang tenang. Angin laut yang menyapa wajahnya membawa bisikan dari kedalaman laut, sebuah pengakuan dari makhluk gaib yang menyertainya selama ini. Mereka membisikkan pujian sekaligus peringatan. Selat yang terbentuk adalah bukti kekuatan Dewi Lanjar, namun manusia harus belajar dari sejarah ini agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Seiring siang menjelang, air semakin tenang, namun arus di tengah selat tetap kuat. Penduduk mulai melihat pulau-pulau kecil yang terbentuk di tengah jalur air, seperti batu-batu besar yang menegaskan batas antara dunia lama dan baru. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka akan berbeda. Beberapa harus menempuh jarak lebih jauh untuk berinteraksi dengan pulau lain, dan kehidupan mereka akan mengikuti ritme selat yang baru terbentuk. Dewi Lanjar tidak serta-merta meninggalkan tempat itu. Ia duduk di batu karang tinggi, matanya menatap arus selat dengan rasa waspada. Ia tahu bahwa manusia akan terus mencoba menguasai alam, dan ia harus tetap menjadi penjaga gaib yang memastikan keseimbangan tetap terjaga. Ombak yang memukul karang seakan menjadi suara pengingat, mengingatkan bahwa meski manusia mencoba melupakan, alam tidak pernah melupakan pelajaran yang diberikan. Di desa-desa yang masih berdiri di tepian, orang-orang mulai menceritakan pengalaman mereka kepada generasi berikutnya. Kisah bagaimana tanah terbelah, air menelan sawah, dan Dewi Lanjar muncul dengan aura gaib yang memukau menjadi legenda yang hidup. Mereka percaya bahwa selat yang terbentuk adalah hadiah sekaligus peringatan, sebuah bukti bahwa alam dan manusia harus saling menghormati. Ketika senja tiba, permukaan selat berkilau seperti cermin, memantulkan langit merah keemasan. Dewi Lanjar menatap pantulan itu, tersenyum tipis, dan kemudian perlahan menghilang ke dalam kabut laut. Jejak kehadirannya tetap terasa di setiap gelombang dan angin, memastikan bahwa selat yang baru lahir bukan hanya batas fisik, tetapi juga simbol mistis yang akan dikenang sepanjang masa. Dari sinilah kisah Jawa dan Madura mulai berbeda, namun tetap terhubung oleh legenda Dewi Lanjar yang tak pernah pudar. Setelah gelombang terakhir mereda dan selat yang memisahkan Jawa dan Madura terbentuk, Dewi Lanjar berdiri di atas batu karang tinggi, menatap air yang kini tenang namun penuh rahasia. Angin laut membawa aroma asin yang menusuk, namun bukan lagi aroma kemarahan, melainkan aroma penyesalan. Ia menyadari bahwa sumpahnya telah menuntaskan tujuan, tetapi harga yang dibayarkan oleh manusia jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Air yang menelan daratan, rumah yang hilang, dan sawah yang tersapu kini menjadi bagian dari sejarah yang tak bisa diubah. Dewi Lanjar menutup mata sejenak dan membiarkan kenangan masa kecilnya kembali. Ia teringat senyum anak-anak yang bermain di pesisir sebelum bencana, tawa mereka yang riang, dan tangisan mereka ketika ombak naik. Hatinya bergetar, antara bangga dan sedih. Ia menyadari, kekuatannya bukan hanya untuk menegakkan keseimbangan alam, tetapi juga membawa penderitaan bagi mereka yang tak bersalah. Ia bertanya-tanya, apakah manusia benar-benar akan belajar dari semua ini atau justru terus mengulangi kesalahan yang sama? Di tepian selat, beberapa ikan besar muncul ke permukaan, seolah ingin mengingatkan Dewi Lanjar tentang perannya sebagai penjaga laut. Mereka melompat di gelombang dengan tenang, membentuk pola yang misterius di permukaan air. Dewi Lanjar tersenyum pahit, menyadari bahwa laut kini menjadi rumah barunya, dan ia harus menjaga selat ini dari keserakahan manusia. Namun, ada rasa sepi yang menyelimuti hatinya. Kesadaran bahwa kekuatan yang dimilikinya memisahkan tanah yang dulu bersatu,
dan tidak ada jalan untuk mengembalikannya. Ia berjalan perlahan di sepanjang tepian, kaki telanjangnya menyentuh pasir yang masih basah oleh gelombang pasang terakhir. Setiap jejak kaki yang tertinggal seakan berbicara, mengingatkan akan keputusan yang telah diambilnya. Dewi Lanjar merasakan bisikan dari dasar laut dan hutan pesisir, pujian sekaligus peringatan dari makhluk gaib yang menemaninya. Mereka menyadarkan bahwa meski ia merasa menyesal, perannya sebagai penjaga masih sangat dibutuhkan. Alam tidak bisa dibiarkan lepas kendali, dan manusia harus tetap diberi pelajaran agar tidak melupakan keseimbangan. Saat malam tiba, bulan purnama memantul di permukaan selat, menciptakan cahaya perak yang menenangkan. Dewi Lanjar duduk di batu besar, memandang permukaan air yang tenang, namun jiwanya gelisah. Ia mulai menyadari bahwa penyesalan bukan hanya tentang apa yang telah hilang, tetapi tentang tanggung jawab yang terus mengikatnya. Setiap malam ia akan menyaksikan manusia mencoba mengarungi selat, membangun kembali kehidupan mereka, dan terkadang mengulang kesalahan. Dan ia harus selalu ada, menjaga, menegur, dan mengingatkan melalui gelombang dan bisikan angin laut. Di desa-desa yang tersisa, penduduk mulai menceritakan kembali legenda Dewi Lanjar. Mereka percaya bahwa selat yang terbentuk bukan hanya pemisah daratan, tetapi juga pengingat akan kebesaran dan kemurahan Dewi Lanjar. Anak-anak yang lahir setelah bencana sering melihat bayangan perak di permukaan air atau mendengar bisikan lembut dari laut, merasa seolah Dewi Lanjar sedang menatap mereka. Rasa hormat berubah menjadi ketakutan dan kekaguman, membentuk generasi baru yang belajar menghormati alam dan kekuatan gaib yang tersembunyi di dunia. Namun, tidak semua manusia memahami pesan ini. Beberapa tetap mencoba menguasai alam, menebang pohon di pesisir atau menangkap ikan secara berlebihan. Dewi Lanjar menatap mereka dari kejauhan dengan rasa pahit. Ia tahu bahwa amarahnya dahulu telah memisahkan daratan, tetapi pelajaran yang sesungguhnya belum sepenuhnya diterima. Rasa penyesalan campur aduk dengan kewaspadaan. Ia harus tetap hadir sebagai pengingat, meski harus menanggung sepi dan beratnya tanggung jawab. Pada suatu malam, ketika badai kecil muncul di selat, Dewi Lanjar berdiri di batu karang dan menyalurkan energi yang menenangkan ombak. Ia menyadari bahwa penyesalan bukan berarti melemahkan kekuatannya, melainkan menegaskan perannya. Ia adalah penjaga yang harus hadir di antara manusia dan alam, memastikan keseimbangan tetap ada. Ombak yang menenangkan pun seakan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, memberi tanda bahwa meski dunia berubah, keharmonisan masih bisa dicapai. Di cakrawala, kilatan cahaya bulan memantul di gelombang, membentuk bayangan yang seperti sosok Dewi Lanjar sendiri. Ia menatapnya, tersenyum tipis, dan merasakan kedamaian yang jarang datang. Penyesalan hadir, namun bukan sebagai beban semata, melainkan sebagai pengingat bahwa kekuatan harus digunakan dengan bijak. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di Selat Utara, menjaga arus, ombak, dan hutan pesisir, menjadi legenda hidup yang mengikat manusia pada pelajaran alam. Dewi Lanjar menatap selat yang kini menjadi simbol abadi, dan perlahan melangkah ke kabut yang menutupi air. Jejak kakinya tetap terlihat di pasir basah, sementara gelombang membentuk pusaran kecil di sekitarnya, seperti salam perpisahan yang hangat namun penuh makna. Ia tahu bahwa sejarah telah terbentuk, bahwa pemisahan daratan menjadi kenyataan, dan bahwa ia akan selalu hadir sebagai penjaga dan saksi bisu dari peristiwa yang mengubah wajah dunia. Disinilah Dewi Lanjar menegaskan satu hal, penyesalan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang membimbing setiap langkahnya. Bertahun-tahun setelah terbentuknya selat yang memisahkan Jawa dan Madura, kehidupan perlahan kembali normal di tepian pesisir. Namun, air yang memisahkan dua daratan itu tak lagi sekadar batas fisik. Ia menjadi saksi abadi dari sumpah Dewi Lanjar. Ombak yang menyapu pasir selalu membawa bisikan lembut, seakan menuturkan kisah masa lalu kepada setiap penduduk yang mau mendengar. Masyarakat mulai belajar bahwa alam bukanlah milik manusia, melainkan kekuatan hidup yang harus dihormati dan dijaga. Di malam hari, cahaya bulan memantul di permukaan selat, menciptakan kilau perak yang memikat.
Penduduk percaya bahwa Dewi Lanjar masih hadir, menjaga arus dan ombak, mengawasi manusia yang mencoba menguji batas-batas alam. Anak-anak yang lahir setelah bencana sering melihat bayangan samar di permukaan air atau mendengar bisikan yang menenangkan, dan mereka belajar untuk menghormati kekuatan laut. Legenda Dewi Lanjar bukan lagi cerita untuk menakut-nakuti, tetapi pelajaran hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di desa-desa pesisir, para tetua mulai mengajarkan ritual sederhana untuk menghormati Dewi Lanjar. Mereka menyalakan lilin di tepi laut, meletakkan bunga dan sesajen kecil sebagai tanda syukur, serta membaca doa untuk keselamatan nelayan. Ritual ini bukan hanya simbol keagamaan, tetapi juga pengingat bahwa alam dan manusia harus hidup dalam harmoni. Ombak yang menghantam karang atau angin yang bertiup kencang dianggap sebagai komunikasi, bukan sekadar fenomena alam. Legenda ini bahkan mempengaruhi budaya dan cerita rakyat di Pulau Jawa dan Madura. Anak-anak mendengar kisah Dewi Lanjar dari orang tua mereka, perempuan sakti yang mampu menegakkan keseimbangan bumi dan laut, tetapi juga merasakan penyesalan atas penderitaan manusia. Kisah ini diulang di pertunjukan wayang, tarian rakyat, dan lagu-lagu tradisional, sehingga warisan mistis Dewi Lanjar menyatu dengan identitas budaya kedua pulau. Masyarakat yang tinggal di tepian selat mulai memandang laut dengan rasa hormat. Nelayan tidak lagi menangkap ikan secara berlebihan, dan mereka selalu memohon izin kepada Dewi Lanjar sebelum melaut. Mereka percaya bahwa jika mereka melanggar keseimbangan alam, ombak akan menghukum mereka, atau badai akan muncul tanpa peringatan. Kehidupan mereka kini dipenuhi dengan kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Di sisi lain, generasi muda mulai menulis kisah Dewi Lanjar dalam bentuk puisi, cerpen, dan ilustrasi. Mereka menambahkan interpretasi mereka sendiri, tetapi selalu menekankan pesan moral yang sama. Kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar, dan alam harus dihormati. Dengan begitu, legenda Dewi Lanjar tetap hidup dalam kesadaran kolektif, tidak hanya sebagai cerita gaib, tetapi juga sebagai panduan etika yang membimbing masyarakat. Bahkan orang dari luar pesisir pun mulai datang untuk menyaksikan selat dan mendengar cerita dari penduduk setempat. Mereka kagum pada kekuatan alam dan kehadiran mistis yang diakini masih mengitari perairan itu. Setiap kali ombak besar menghantam karang, para pengunjung merasakan aura yang berbeda, seolah menyadarkan mereka tentang keseimbangan alam yang rapuh. Selat ini menjadi simbol, bukan hanya pemisah daratan, tetapi juga pengingat abadi tentang legenda yang melahirkan dunia baru. Dewi Lanjar sendiri, meskipun tak lagi terlihat oleh manusia biasa, tetap hadir melalui gelombang, angin, dan kabut yang menyelimuti selat. Ia menjadi simbol penegak keseimbangan, pengingat bahwa kekuatan gaib tak pernah lepas dari tanggung jawab. Orang yang mampu merasakan keberadaannya akan menemukan ketenangan, sementara mereka yang lalai akan merasakan peringatan melalui bencana kecil atau gelombang yang tidak biasa. Dengan begitu, pengaruhnya tidak pernah padam, terus hidup di antara manusia dan alam. Ketika matahari terbenam, cahaya terakhir menembus permukaan selat, menciptakan kilau emas yang memantul di wajah laut. Penduduk yang melihatnya merasa seolah Dewi Lanjar sedang tersenyum, memberi izin sekaligus peringatan. Kisah pemisahan Jawa dan Madura, sumpah, pertempuran gaib, dan penyesalan sang Dewi kini menjadi bagian dari sejarah yang hidup. Setiap generasi belajar dari legenda ini, menyadari bahwa alam memiliki suara, dan manusia harus mendengarkan. Warisan mistis Dewi Lanjar bukan sekadar cerita lama, melainkan cermin bagi manusia tentang keserakahan, keharmonisan, dan tanggung jawab. Selat yang memisahkan dua pulau tetap menjadi bukti nyata dari kekuatan gaib yang menghuni bumi ini, dan nama Dewi Lanjar abadi dalam doa, ritual, cerita rakyat, dan imajinasi anak-anak. Disinilah legenda berakhir, namun jejaknya tak pernah padam. Ia terus mengalir bersama gelombang, angin, dan hati manusia yang belajar untuk hidup selaras dengan alam. Dalam bisikan ombak yang menari di selat antara Jawa dan Madura, tersimpan kisah Dewi Lanjar, perempuan sakti yang dengan mata perak dan hati yang bergelora menegakkan keseimbangan alam,
menyalurkan amarah, penyesalan, dan cinta pada dunia yang tak pernah ia tinggalkan. Dari daratan yang bersatu, bumi dan laut berkonspirasi, retak dan terbelah, menyisakan selat sebagai saksi abadi sumpahnya. Manusia menyaksikan kekuatan gaib yang bukan hanya menghancurkan, tetapi juga mengajarkan pelajaran tentang keserakahan, hormat, dan tanggung jawab. Setiap gelombang adalah gema sumpahnya, setiap kabut adalah bayangan penyesalannya, dan setiap bisikan angin mengingatkan bahwa legenda bukan hanya cerita, tetapi arus hidup yang terus mengalir, menuntun siapapun yang mau mendengar bahwa kekuatan besar selalu datang dengan harga yang tak terbayangkan. Disinilah Dewi Lanjar abadi, tidak sekadar sebagai Dewi Laut, tetapi sebagai penjaga sejarah, guru manusia, dan simbol mistis yang memisahkan, menghubungkan, dan mengalir di setiap napas alam.